makan pakai tahu, ragi daging, tempe, cabai rawit yang udah dibakar, yang masih hijau, yang nggak terlalu pedas. Terus ada karak buat nanti kalau kepedesan. Mie instan campur bayam. Ya, kita uraikan rasanya satu persatu dari yang paling mendasar. Nasi sama ragi. Jadi nasinya itu emang udah pulen, autentik rasanya. Rasa khas nasi yang berasal dari beras pandan wangi. Terus dipadukan sama ragi. Jadi ragi ini adalah kelapa yang dimasak, kelapa yang diparut lalu dimasak, dan ada campurannya daging. Kalau ini pakai daging sapi. Tapi ini aku baru makan nasi dan raginya aja. Sangat khas desa ya, pedesaan. Jadi rasanya nggak neko-neko. Raginya manis gurih. Dan ada aroma amisnya dari sapi. Tapi nggak amis-amis yang parah gimana, nggak, amisnya amis yang harum, yang aroma daging. Oke, kemudian nasi ragi dimix sama daging sapi. Ya. Dengan ditambahkannya daging sapi, jadi antara ragi dan nasi ini seperti ada pihak ketiga yang datang dan memberi kesempurnaan di antara hubungan mereka gitu. Ya, jadi ragi, nasi, dan daging sapi itu istilah si daging yang datang belakangan, jadi menyempurnakan suasana mereka. Tadi yang daging ya, misalkan ragi dicampur dengan tahu, nasi, ragi, dan tahu. Ya, antara nasi, ragi, dan tahu ini sama-sama memberi kelengkapan di antara mereka. Jadi tahu ini nggak jauh dari daging sapi, memberi kesempurnaan di antara ragi dan nasi. Terus coba dengan tempe. Nasi, ragi, dan tempe.
Dengan masuknya tempe ini ditambah ragi dan nasi, memberikan suasana pada suapan yang ini antara ragi, nasi, dan tempe, memberikan warna kesederhanaan. Kalau zaman dulu kan makan pakai tempe itu udah bagus banget ya. Jadi kayak ketika tempe masuk ini, kayak suasana hati tuh mengingatkan kita pada zaman dulu. Makan lauk tempe enak banget gitu kan. Nah, kemudian tempe, tahu, nasi, ragi, sambil ngunyah cabai rawit. Dengan masuknya cabai rawit ini di suapan terakhir, membuat makanan ini menjadi greget. Jadi reaksinya yang tadi udah damai bersama daging, ragi, tahu, dan tempe yang udah berdamai di dalam perut, yang udah membuat mulut, lidah menjadi rileks, dengan ditambahkannya cabai rawit ini menjadikan suasananya agak terguncang. Ya, membuat sensasi pedas untuk makanan yang sederhana ini. Jadi udah nggak sederhana lagi, jadi jahat makanannya. Coba apabila dikasih mie instan. Seperti teman-teman yang lainnya, kadang makan mie instan dicampur dengan nasi. Saya pun juga suka dengan cara makan seperti itu. Jadi mie instan ini direbus dengan bayam agar sehat, ada kandungan sayurannya. Nasi mie instan bayam. Kehadiran mie instan ini menjadikan tadi yang suasana mulutnya berantakan karena adanya cabai. Mie instan yang anget ini jadi membuat mulut jadi rileks kembali. Memberi warna baru. Jadi kayak mulut yang habis terguncang, terus mendapatkan mood booster dari mie instan yang masih hangat ini. Masih aman dikonsumsi untuk
penderita asam lambung. Pedesnya nggak terlalu tahan lama. Pedesnya cuman bentar doang. Nah, terus ini aku mau coba mie instan, nasi sama gigi cabai. Jadi setelah mie instan dan nasinya masuk dalam kunyahan-kunyahan ini, ketika aku menambahkan cabai, mulut saya menjadi berantakan. Dan antara lidah dan mulut dan gigi ini, antara dinding-dinding mulut, seperti mencari pertolongan agar rasa pedas ini segera hilang. Nah, saya menghadirkan karak. Karak ini yang tebal, yang nggak lembut, yang kalau digigit keras. Renyah banget. Jadi ini sangat pas, sangat cocok dimakan ketika sedang kepedesan seperti saya ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, makanan yang sesederhana ini, walaupun sesederhana ini, istilah nggak ada nilainya jika dibandingkan makanan-makanan restoran, tapi sudah begitu membuat mulut kita bergejolak, perut kita bergejolak, nafsu makan kita terpenuhi. Jadi kalau udah dapet semua item ini, kamu mau lihat steak, mau lihat pizza, mau lihat bakso, mie ayam, udah gak kepingin, karena makanan ini sudah mendominasi semua tempat di perut kita. Jadi makanan ini sudah mengambil alih apa yang mulut kita butuhkan, perut kita butuhkan. Jadi udah gak kepengen apa-apa lagi. Apalagi udah ditambah cabai. Jadi habis makan pinginnya cuma minum sama makan karak. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tonton terus channel Gus Masak, channel masak tradisional, channel masak sederhana, dan channel masak yang tidak biasa. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.